Saudara, pengancam calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan di media sosial berhasil ditangkap. Polisi masih mendalami untuk mengungkap motif dan penyelidikan lebih lanjut. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut terduga pelaku pengancaman pada Anies ditangkap Sabtu pagi di Jember, Jawa Timur. Pria itu berinisial AWK, berumur 23 tahun dan tengah diperiksa tim gabungan Barreskrim Polri serta Polda Jawa Timur. Dari pemeriksaan awal, ia mengakui perbuatannya membuat cuitan ancaman untuk Anies di akun media sosialnya maupun sebagai pemilik akun TikTok calon istri 71600. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut melalui keterangan awal yang disampaikan, tindakan ancaman itu tidak berkaitan dengan capres ataupun parpol tertentu. Pelaku yang telah mencuitkan di media sosial tentang pengancaman penembakan terhadap salah satu paslon ternyata sudah ditangkap tadi pagi berdasarkan informasi dari masyarakat dan kerjasama dari Direktorat Cyber Barreskrim Polri dan Subdit Cyber Polda Jawa Timur yang berkolaborasi dan alhamdulillah telah membuahkan hasil dan saat ini pelakunya sudah ditangkap dengan inisial AWK umur 23 tahun di daerah Pasuruan Jawa Timur atau tepatnya TKP-nya di Jember. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut terduga pelaku pengancam Anies terancam Undang-Undang ITE tentang ancaman melalui media sosial. Pelaku mengakui ia yang membuat ancaman di media sosialnya dan polisi memastikan semua SOP dan standar pengamanan 3 paslon Capres-Cawapres adalah sama. Sesuai dengan alat bukti yang terkait dengan pengancaman melalui media, yaitu alat-alat yang dipakai seperti handphone maupun yang lainnya. Tapi lebih detailnya nanti akan kita sampaikan setelah ada rilis resminya. Calonnya, siapapun paslonnya mendapatkan hak yang sama yang dilakukan oleh petugas dari kepolisian. Dan maka dari itu SOP tadilah yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Apakah ada ancaman, tidak ada ancaman, SOP tetap akan dilaksanakan sesuai ketentuan. Pemeriksaan awal yang bersangkutan mengakui yang pertama itu calon istri itu adalah akunnya dia, benar, dan dia melakukan pengancaman itu dan diakui bahwa dia yang membuat cuitan itu. Anies Baswedan mengetahui pelaku pengancamnya sudah ditangkap dan Anies mengapresiasi kerja cepat kepolisian. Dalam rilis pers yang diterima Kompas TV, Anies mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kapolri dan institusi Polri sehingga pemilu dapat berjalan kondusif dan damai. Sementara itu, Kapten Timnas Amin Syaugi Alaidrus menyebut pihaknya menyerahkan kasus ini sepenuhnya pada pihak kepolisian untuk diusut dan diselidiki hingga tuntas. Ya kan, mudah-mudahan ini seterusnya seperti ini. Jadi betul-betul hukum itu ditegakkan. Ya, Pak Anies sudah menyampaikan kepada saya kalau yang mengancam secara fisik agar dilaporkan. Kalau kritik-kritik tidak perlu dilaporkan. Ya, Pak Anies selalu mengatakan pemimpin dipuji tidak melayang, ya, dicaci tidak tumbang. Jadi apa yang memang diancamkan kepada Pak Anies maupun Pak Muhaimin ya segera dilaporkan kepada polisi, segera ditindaklanjuti. Ini apresiasi kepada polisi ya telah memproses hal tersebut. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD ikut menanggapi ancaman yang diterima oleh Anies Baswedan. Mahfud menyebut polisi harus mengusut kasus ini sesuai hukum. Ya nanti biar diselidiki lah, kalau diancam melalui medsos itu kan bisa dilacak pengancam. Mau melapor aja, tapi sebenarnya kalau kejahatan itu tidak perlu laporan. Itu kan yang perlu laporan pengaduan itu kan kalau delik aduan. Kalau kejahatan seperti itu, seperti ada kebakaran di mana gitu, polisi harus langsung cari. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran mengapresiasi Polri soal penangkapan pelaku pengancaman Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Menurut juru bicara TKN Prabowo Gibran, Andre Rosiade, seluruh kandidat pemilu harus dapat perlakuan yang sama dan pengganggu demokrasi harus ditangkap. Sudah ditangkap oleh polisi, tentu kita apresiasi. Menurut saya siapapun tidak berhak ya mengganggu proses demokrasi kita. Saya mendukung ya, mengapresiasi langkah cepat
aparat kepolisian bagi para menangkap dan menghukum para pengganggu-pengganggu demokrasi.